Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliaulah Islam bisa sampai kepada kita sampai saat ini. Bunda-bunda MT Anissa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup tentunya kita sering mendapatkan ujian atau cobaan, baik itu ujian berupa harta, ujian berupa kehilangan seseorang, ujian berupa kemiskinan, ujian sakit, dan masih banyak ujian-ujian yang lainnya. Maka bagi kita seorang muslim senantiasa menghadapinya dengan bersabar dan ridho terhadap kodonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah cahaya dalam kegelapan. Begitupun dengan ridho terhadap kodonya Allah, termasuk bagian daripada sabar. Insya Allah kajian kali ini akan membahas sabar terhadap cobaan dan ridho terhadap kodo bersama Ummu Biyazid. Sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, marilah kita perdengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh qari'ah kita. Kepada qari'ah kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan
kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadakallah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu ya, walaupun masih dalam kajian online ya atau via virtual, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat bunda-bunda sekalian untuk meluangkan sejenak waktunya kita bertolabul ilmi ya, menuntut ilmu, menginstal sakofah kita, menambah ataupun mengecas iman kita agar semakin kuat rasa cinta kita kepada dinullah ini, kepada Islam ya, agar semakin kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan menjalani kehidupan ini agar tetap konsisten ya, agar tetap teguh di atas kebenaran, agar tetap istiqomah ya, sabar dan ridho menghadapi setiap cobaan ya, dan setiap qada yang sudah ditentukan Allah bagi kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita juga di sini yang sedang menjalankan kajian online ini termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad yang ingin istiqomah berada di dalam barisan orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam agar Islam itu kembali ya diterapkan di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini adalah serial nafsiyah ya. Saya diamanahi untuk menyampaikan
Adapun sumber yang saya gunakan adalah dari kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah. Ini masuk pada bab yang ke-8 ya. Ini saya melanjutkan bab yang sebelumnya. Kalau bab sebelumnya kita membahas tentang mengharap rahmat Allah dan tidak putus asa terhadap rahmatnya, maka pada pertemuan kali ini adalah bab sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qadha. As-sabru anil ibtilai wa ridho minal qadha. Nah, di sini ada kata sabar. Sabar berasal dari kata sobru ya. Bahasa Arabnya al-sobru. Kalau di kamus kita bisa cari itu dari kata sod, ba, dan ro. Ya, nanti akan keluar kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Nah, ini kalau secara bahasa. Kalau secara istilah, sabar ini adalah menahan diri dari berbagai bentuk kesulitan, kesedihan, dan hal-hal yang tidak disukai atau dibenci. Sabar, kalau menurut Imam Al-Ghazali, ini ada 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Ya, ini pun kan diperlukan kesabaran ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Nah, yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Nah, di sini poinnya lebih kepada sabar ya dalam menghadapi cobaan. Nah, apakah sama cobaan dengan musibah? Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa menyimpulkan ya. Yang jelas kita juga sering dengar kata ujian. Nah, di sini diterjemahkannya cobaan kalau dalam buku ataupun kitab Nafsiyah Islamiyah ini, tapi kalau kita cari di kamus, ini kan ada versi bahasa Arabnya ya, buku ini. Ada versi bahasa Arab dan ada versi terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Jadi ibtilai ya, as-sabru anil ibtilai, sabar menghadapi cobaan. Ibtilai ini kalau kita cari di kamus artinya juga ujian gitu. Jadi dari kata ibtilai, bala ya. Nah, ujian ini atau cobaan ini ternyata tidak semuanya dianalogikan sebagai suatu keburukan gitu atau suatu musibah. Nikmat pun itu bisa menjadi ujian atau cobaan. Nah, di sini ada yang harus kita yakini adalah bahwa cobaan dari Allah merupakan keniscayaan hidup. Ya, jadi merupakan suatu kepastian. Karena apa? Kan Allah sudah jelas berfirman di dalam Al-Qur'an. Itu ada di Quran surat Al-Kahfi ya, ayat yang ke-8 dan ada juga di surat Al-Mulk ya. Ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah lah yang telah menciptakan khalaqal mauta kematian wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum untuk menguji mereka ya, untuk menguji liyabluwakum ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amala yang paling baik amalnya. Jadi ini merupakan keniscayaan selama kita diberikan kehidupan oleh Allah ya, kemudian nanti setelahnya kita akan dimatikan, itu sebagai ujian keimanan bagi kita. Jadi merupakan keniscayaan. Orang yang hidup itu tidak mungkin lepas dari cobaan ya, tidak mungkin tidak punya
masalah, ya. Tidak mungkin dia itu selamanya terbebas dari masalah gitu. Maka semakin besar keimanan seseorang, nah semakin berat pula cobaan dan ujian yang dihadapi. Nah ini semua sudah Allah jelaskan ilmunya gitu. Sudah Allah sampaikan kepada kita agar apa? Kita sebagai hamba Allah siap untuk menjalaninya, untuk menghadapinya dengan bantuan Allah terutama ya, dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah gitu. Jadi sebenarnya apa sih gitu yang dibutuhkan bagi kita ya sebagai seorang manusia yang pastinya Allah akan uji di dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita agar dalam menghadapi setiap masalah atau persoalan hidup bisa kita ini bisa apa? Bisa menghadapinya gitu, bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran, yaitu memang dibutuhkan kuncinya gitu. Nah, kunci untuk bisa mengatasi persoalan hidup, kunci untuk bisa mengurai permasalahan kita, yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Ya. Jadi dengan ilmu, insya Allah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, karena kita sudah mempelajari ilmunya, karena kita sudah mempelajari babnya, maka ketika menghadapinya pun, kita tinggal lihat jawabannya yang sudah disediakan oleh Allah. Masalahnya, apakah dengan ilmu itu kita akan menggunakan keimanan kita untuk mentaati setiap jawaban yang sudah Allah sediakan bagi kita, ya, atau malah sebaliknya, kita menghempaskan atau membuang keimanan itu dan kita lebih memilih untuk mengandalkan kemampuan diri ini yang memang lemah, ya, bahwa kemampuan kita terbatas, pemikiran kita juga terbatas, akal kita terbatas, ya. Kita ini adalah makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah, yang kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita membutuhkan bantuan dari orang lain, kita membutuhkan kita butuh untuk bergantung kepada sesuatu. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita menggantungkan segala persoalan. Nah ini yang harus kita ingat adalah bagaimana cara kunci untuk yang harus kita ingat adalah ilmu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jangan fokus kepada apa yang sebenarnya itu adalah urusan Allah. Karena apa? Masalah solusi ya, masalah apakah persoalan yang sedang kita hadapi ini kelak akan sesuai ya, kelak hasilnya akan sesuai dengan pilihan kita atau tidak ya. Nah, ini kita serahkan pada Allah. Kita fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita fokus untuk tetap pada koridor kita, bahwa kita sebagai manusia ketika diberikan ujian atau masalah, nah kita diperintahkan untuk sabar, ya. Dan kita juga diperintah
dianjurkan untuk ridho, ya. Dan ini memang berat, ini memang bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Tapi Allah Maha tahu kemampuan kita. Allah Maha tahu sampai di mana kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu. Jadi ini yang harus kita ingat ya, bahwa cobaan dari Allah merupakan keniscayaan hidup sekaligus sebagai ujian keimanan. Semakin besar keimanan seseorang, semakin berat pula cobaan dan ujian yang dihadapi. Makanya kalau dalam kitab ini itu ayat yang tadi sudah saya bacakan di awal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 itu diletakkan di muqaddimah ya, atau di pembukaannya, bahwa Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan berbagai macam guncangan atau cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, Mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah, atau kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala, ingatlah, inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, amat dekat ya. Jadi ini merupakan pernyataan dari Allah bahwa kita akan senantiasa diuji, dan tidak akan semudah itu kita untuk bisa memasuki surganya Allah sebelum kita diuji. Oleh apa? Oleh berbagai cobaan. Baik Bunda-bunda, kita lanjutkan kembali. Sekarang adalah penjelasan pada slide yang ketiga ya. Mengapa harus sabar ketika ditimpa musibah? Ya. Kadang kalau pertanyaannya mengapa tuh kita kayak terdorong gitu loh. Kita seperti termotivasi. Kenapa sih kita harus melakukan ini gitu loh? Ada apa di balik semua ini? Apa sih yang Allah berikan kepada setiap orang, kepada setiap hambanya yang sudah bersabar ya, yang mampu bersabar, berusaha untuk bersabar, kemudian dia mampu untuk bersabar ketika ditimpa ujian atau musibah atau tadi cobaan gitu. Nah, di sini ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika tadi kita tahu ya bahwa setiap persoalan atau masalah yang dihadapi itu akan bisa terselesaikan dengan baik manakala kita mempunyai ilmu. Kemudian yang kedua, manakala kita fokus menjalankan apa yang harus kita lakukan, ya. Manakala kita fokus untuk tetap dalam koridor kita sebagai seorang muslim. Ya. Berarti kan kuncinya yang pertama ya ilmu, gitu. Nah, ilmu ini juga nggak bisa hanya sebatas tekstual saja gitu loh, hanya sebatas tulisan saja, redaksi saja, tapi ilmu ini juga harus diiringi dengan iman ya. Jadi ilmu ini dalam arti kata dia harus diiringi dengan iman, dengan niat ya. Ketika sudah melakukannya ini, maka juga harus diiringi dengan keikhlasan, gitu. Ya Bunda, ini masih lanjutan slide yang ketiga. Mengapa harus sabar ketika ditimpa musibah? Ya.
Yang pertama, karena musibah merupakan tanda kebaikan dari Allah untuk seseorang. Bayangkan, tanda dari kebaikan yang Allah berikan untuk seseorang itu adalah dengan diberikannya musibah. Dalilnya apa? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan, yusib maka pasti akan diberikan musibah minhu baginya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah pasti berikan kepadanya musibah. Nah, kita juga sering dengar kan hadis tentang barang siapa dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Ya, hadis Rasulullah yang berbunyi seperti ini, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Ya. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Nah, kalau ini alasan di antara sabar yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim adalah karena musibah merupakan tanda kebaikan dari Allah untuk kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, musibah adalah tanda bahwa Allah mencintainya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang sabar, maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Dan barang siapa marah, maka dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi, ketika Allah mencintai suatu kaum, pasti Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Nah, sabarnya dia ketika menghadapi dan menjalani setiap cobaan yang diberikan Allah, maka atas pahala kesabarannya ini dia akan mendapatkannya. Suatu keniscayaan dia pasti akan mendapatkannya. Tapi sebaliknya, ketika dia marah ya dan dia tidak bersabar ya, marah ini kan berarti lawannya dari sabar ya. Dia tidak menerima gitu loh, dia tidak bisa menahan, maka dia pun berhak untuk mendapatkan dosa karena kemarahannya tersebut terhadap musibah atau ujian yang menimpanya. Ya, di sini pun selain ini juga ada banyak dalil-dalil ya keutamaan ketika bersabar menghadapi musibah atau ujian yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Ya, di antaranya ada hadis riwayat Abu Malik Al-Asy'ari ya, Rasulullah bersabda, "Was-sabru diyaun." Jadi sabar itu juga adalah cahaya yang akan menuntun dia untuk bisa melewati ini semua. Jadi dia nggak melihat hasil, dia hanya menjalani tugasnya untuk bersabar, ya, menjalani apa yang diperintahkan Allah. Ya. Karena sabar ini merupakan kewajiban. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbaru wa may yatasabbar yusabbirahullah." Ya. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirahullah, maka Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Wa ma'u'tiya ahadun ata'an
khairan wa ausa'a min sabri. Nah, tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kemudian ada juga hadis riwayat Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Rasulullah bersabda, wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Jika ia ditimpa dengan kesulitan, maka ia akan bersabar, dan kesabaran itu adalah kebaikan baginya. Ya. Nah, saya juga ingin mengingatkan Bunda-bunda sekalian bahwa sabar ini ya, ketika ditimpa musibah itu ada pada saat pertama kali ditimpa musibah ya. Jadi bukannya ketika dia ditimpa suatu ujian atau musibah ya dia langsung langsung refleks atau spontan tidak mau menerima keadaan, tidak mau menerima kenyataan gitu. Kemudian dia beristighfar. Nah, itu belum dikatakan sabar, karena sabar itu ya ada pada titik awal ketika sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi kepadanya, maka dia langsung mengembalikan ini kepada Allah. Ya, ini jadi ada pada di titik awalnya. Ya. Kalau di titik awalnya dia langsung marah, ya berarti pada saat itu marahlah gitu yang akan marahnya dia itu yang nanti akan dibalas oleh Allah bukan dengan pahala, tapi dengan apa? Ya sebaliknya, dengan dosa. Nah, sebagai manusia pasti kita tidak pernah luput ya dari hal ini, dari dosa ini. Makanya senantiasa kita untuk beristighfar kepada Allah ya atas segala kekhilafan kita, atas segala kealfaan kita. Mungkin kita sebagai manusia ya seringkali kita lupa gitu. Kita hilaf. Maka itu kata Allah ya sebaik-baik hamba adalah yang ketika dia melakukan suatu kesalahan ya, yang ketika dia melakukan dosa, dia segera beristighfar, bertobat kepada Allah. Kayak seperti itu ya, Bunda. Kemudian alasan mengapa kita harus sabar yang ketiga itu adalah karena musibah merupakan bagian dari rahmat atau kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Ini dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Fama yabrahul bala bil abadi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah." Fama yabrahul bala. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan atau bala ya. Hatta sehingga yatrukahu. Dia meninggalkannya ya. Yamshi segala sesuatu alal ard yang ada di bumi ma'alaihi yang atasnya khoti'ah bersih gitu, yang atasnya bersih, atau kalau diartikan secara keseluruhannya begini, seorang hamba yang senantiasa mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi. Jadi seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia itu berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi Allah akan senantiasa memberikan dia cobaan selama dia masih berjalan di muka bumi, selama dia masih hidup, sampai dia itu kelak bersih dari dosa. Jadi ujian-ujian ini, musibah-musibah ya, cobaan-cobaan yang menimpa seorang hamba adalah
bagian atau cara Allah untuk mengangkat derajat dan menggugurkannya dari dosa. Ya, gitu benda-benda. Nah, kalau di dalam Al-Quran sendiri, itu sebagaimana difirmankan Allah, mengapa sabar ini sebagaimana yang difirmankan Allah untuk memahami bagaimana sih sebaiknya sikap kita sebagai seorang muslim tak kala ditimpa musibah atau cobaan, berarti kan kita harus bersabar, ya. Ini digambarkan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai', ya. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian bisyai' dengan sesuatu, ya. Minal khaufi, berupa khauf, ya, di situ ketakutan, wal ju', kelaparan, wanaqsim minal amwal, kekurangan dari harta, ya, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa itu kabar gembiranya? Ya, kalau mereka sabar menghadapi tadi yang sudah Allah berikan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, allazina iza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila asabathum, menimpa mereka musibah, qalu, mereka itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya inna lillahi, kepada Allah kami, ya, sesungguhnya kepada Allah, inna lillahi, kepada Allah kami, inna lillahi, kepada Allah kami kembali, ya, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilahi, kepada Allah, rojiun, kembali, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, sungguhnya sesuatu itu datangnya dari Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali, ya, seperti itu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, ulaika alaihim, mereka itulah, alaihim, yang atas mereka, solawat, keberkahan yang sempurna, ya, solawat, mir rabbihim, dari keberkahan yang sempurna, ya, dan rahmat, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmah, dan rahmat, ya, di sini. Ulaika alaihim, dan mereka itulah, alaihim, atas mereka, solawat, keberkahan yang sempurna, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmah, dan rahmat, ya. Mereka itulah yang akan memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah, humul, mereka, al muhtadun, mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk. Masya Allah, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu loh, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang akan kamu dustakan, gitu. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, ya, baik itu berupa nikmat, baik itu berupa musibah, maka sesungguhnya keduanya merupakan kebaikan, yang mana ketika kita diberikan nikmat kita bersyukur, dan ketika diberikan ujian, ya, atau musibah atau cobaan kita bersabar, maka semua itu menjadi kebaikan bagi kita, ya, terutama dengan beriman kepada Allah. Baik, kita lanjutkan kembali pada slide yang keempat. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a
minas sabri. Wa may yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirhullah, niscaya Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan, dan tidak ada ukti pemberian ahadun kepada seseorang khairon yang lebih baik, wa ausa'a, dan lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran, melainkan dengan kesabaran itu, ya. Jadi ini hadisnya mutawatir, qat'i ya dalilnya gitu loh, bahwa ketika kita berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Dan pemberian yang lebih baik dan lebih luas itu tidak ada satupun yang diberikan kepada seseorang, melainkan kesabaran. Nah, kalau kita mau lihat pengertian atau pemahaman yang sama dengan ini ada di Quran surat Ali Imran ya, ayat 31 gitu loh. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa kayak semacam tektokan gitu. Ketika kita melakukan sesuatu ya, ketika kita melakukan sesuatu atau melemparkan sesuatu itu kepada Allah, kemudian Allah akan menangkapnya dan memberikannya kembali kepada kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki gitu. Karena dengan itu kan berarti kita sedang membangun, menciptakan, menumbuhkan prasangka baik kepada Allah. Kita sedang menjalankan ya tugas kita sebagai hamba Allah. Ya. Tugas kita untuk bersabar menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita. Ya, ini Bunda-bunda bisa lihat ada di Quran surat Ali Imran ayat 31 ya. Kul in kuntum tuhibunallah, katakanlah in kuntum tuhibunallah, jika kuntum kalian tuhibunallah, mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini aku itu berarti Rasulullah ya. Ikuti apa yang Rasulullah bawa, ikuti apa yang Rasulullah sampaikan dan ajarkan, ikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ikuti syariat Allah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah kepada umat Islam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi ini udah suatu kepastian gitu loh, sesuatu yang mutlak, pasti gitu. Allah akan mencintai, membalas dengan mencintai seorang hamba ketika seseorang hamba itu juga mencintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni lakum, bagi kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Ghafur ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, seperti itu. Jadi kayak penguatan ya di sini, memberikan kepada kita kabar baik gitu loh, kabar gembira. Ketika kita berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan menjadikan kita mampu untuk bersabar. Dan sabar ini merupakan pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi sabar berarti apa Bunda? Kalau pemberian itu kan kita identik dengan rizki ya. Jadi sabar adalah bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah yang lebih baik dan lebih luas di antara apapun pemberian yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Nah, kemudian ada lagi hadis
yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, yang telah mengeluarkan dengan jalan Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya lagi. Seseorang akan diuji dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya, maka ujian akan semakin ditambah. Apabila agamanya tidak kuat, maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-henti ujian menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi ini dengan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Masya Allah. Ya. Jadi di sini kita memahami bahwa kita ini belum apa-apa. Ya. Kalau kita merasa bahwa ujian kita ini adalah ujian yang terberat yang diberikan oleh Allah, coba lihat di sini Rasul berkata bahwa manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Jadi kan kalau untuk urusan agama memang kita harus melihatnya ke atas ya, bukan ke bawah. Kalau untuk urusan dunia boleh lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Nah, ketika kita sedang mengalami ujian yang sangat berat atau kita merasa musibah ini rasanya kok yang terberat yang pernah kita hadapi, yang pernah kita alami gitu loh. Ingat hadis ini bahwa sesungguhnya ada yang lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Siapa? Itu adalah para nabi. Kemudian siapa? Orang-orang yang soleh. Nah, kalaupun iya kita merasa ini adalah ujian yang hebat yang diberikan Allah kepada kita, berbanggalah kita. Karena apa? Karena Allah pasti akan menguji orang-orang yang dicintainya itu dengan ujian. Semakin kuat agamanya, maka ujiannya juga akan semakin ditambah. Gitu. Jadi jangan sedih dengan setiap ujian yang menimpa kita. Sedihlah ketika kita ditimpa oleh ujian, tapi tidak membuat kita semakin taat kepada Allah. Justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa masalah, justru membuat kita melarikan diri dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, dari tanggung jawab kita untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan ingat-ingatlah kembali bahwa selama kita masih berjalan di muka bumi ini, tidak akan pernah berhenti itu yang namanya ujian menimpa kita. Sampai kita benar-benar menjadi orang-orang yang bersih, tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Ya. Ingat juga bahwa manusia itu adalah tempatnya salah ya. Manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Maka senantiasalah beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik kita sedang dalam keadaan sadar bahwa kita melakukan kesalahan, maupun kita menyadari bahwa kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, gitu. Yang jelas memperbanyak istighfar atau banyak mengingat Allah tidak akan
menjadikan kita orang-orang yang lalai, ya. Justru menjadikan kita sebagai orang-orang yang berharap bahwa dengan kita mengingat Allah dan banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Maka Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka, dari arah yang tidak pernah kita duga. Nah, ini kan kadang kita suka terlalu percaya diri ya dengan kemampuan kita, gitu, dengan diri kita sendiri, gitu loh. Seolah-olah yang membuat masalah itu selesai adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Nah, ini yang berbahaya. Khawatirnya apa? Ketika suatu saat dia sudah ikhtiar yang terbaik, ya, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya, ya, dia seseorang ini akan menjadi putus asa, gitu. Tapi kalau sudah menyandarkan urusannya kepada Allah, sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, maka akan membuat dia lebih berserah, ya, akan membuat dia lebih berpasrah, bertawakal, gitu, kepada Allah. Ingat juga firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 51, Qul lan tusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada musibah yang menimpa kita melainkan telah Allah tetapkan bagi kita. Nah, jadi setiap musibah itu pasti sudah Allah tetapkan bagi kita. Dialah penolong kita, dan hanya kepada Allah jualah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah kita akan mampu untuk melewati prosesnya, gitu. Jadi setelah sabar, maka kita akan mampu untuk ridho. Ya, kalau sabar itu kita bisa menahan dari sesuatu yang tidak kita sukai, ya, menahan. Kemudian kalau ridho kan berarti sudah bisa menerima, sudah bisa pasrah, sudah bisa rela, sudah bisa puas, gitu, dengan sesuatu yang menimpa kita, dengan sesuatu yang Allah uji kepada kita. Nah, ini ada nasihat dari Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah Ahlul Bait, ya, generasi keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, ya. Berkaitan dengan bagaimana kita harus selalu bertawakal kepada Allah ketika ditimpa musibah atau ujian. Nah, ini perkataan Ja'far As-Shadiq ini baik sekali untuk kita jadikan sebagai penyemangat atau motivasi. Nah, ini beliau berkata, aku sangat heran dengan orang yang ditimpa ketakutan. Bagaimana ia bisa lupa untuk berkata, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong. Ini ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 173. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti itu. Jadi ketika seseorang ditimpa oleh musibah,
eh, selayaknya kita heran kalau sampai dia tidak berkata atau lupa untuk berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kemudian aku pun heran dengan orang yang tertimpa penyakit. Bagaimana ia bisa lupa mengucapkan, telah menimpaku musibah dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Anni masanniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Gitu. Jadi bagaimana kok dia sungguh amat mengherankan gitu loh kalau ada orang yang ditimpa penyakit kemudian dia lupa untuk berkata atau berzikir ya, dia lupa untuk mengingat firman Allah yang ada dalam Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 83, anni masanniyad-durru, telah menimpa kepadaku ad-durru, penyakit atau bahaya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau arhamur rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu yang kedua. Jadi ketika sedang ketakutan, jangan lupa ya, ketika kita sedang dilanda kekhawatiran, kecemasan, ya, maka jangan lupa untuk berzikir kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah menjadi penolong dan sebagai sebaik-baik pelindung. Kemudian yang kedua, ketika kita ditimpa suatu penyakit atau mara bahaya, maka jangan lupa untuk mengucapkan anni masanniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya aku telah ditimpa oleh suatu penyakit atau bahaya dan engkaulah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, perkataannya selanjutnya adalah aku pun heran dengan orang yang mendapat makar dari manusia. Aku pun heran bagaimana dengan keadaan orang yang tertimpa kesusahan ya, bukan makar. Kesusahan. Bagaimana ia bisa lupa untuk berkata, tidak ada Tuhan selain engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Nah, ini ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ya, jadi ketika sedang ditimpa oleh kesusahan ya, kesulitan ya, maka sungguh mengherankan kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi ingat ya, ketika sedang mendapatkan kesusahan, maka ingat zikir Allah yang seperti itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, yang keempat, aku pun heran dengan orang yang mendapat makar dari manusia, bagaimana ia bisa lupa berucap, dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah maha melihat perbuatan hamba-hambanya. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Ya. Dan aku telah ufawwidu itu mewakilkan, menyerahkan urusanku, amri itu perkara atau urusanku, ilallah kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sungguhnya Allah maha basir ya, maha melihat bil ibad dengan perbuatan hamba-hambanya ya, seperti itu. Jadi ingatlah Allah ketika takut, ketika ditimpa penyakit, ketika menghadapi kesusahan, ketika mendapatkan makar. Ini nasihat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Alhamdulillah ya, bunda-bunda MT Anissa yang dirahmati Allah. Semoga
masih diberikan kesempatan untuk mengikuti dan menyimak kajian online ini, ya kalaupun tidak bisa menyimak saat ini ya karena ini bentuknya voice note, jadi bisa didengarkan kapan saja ya. Atau bisa mendengarkan pula sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya ya. Jadi apa istilahnya, sambil menyelam 2-3 pulau terlampau ya. Jadi dalam satu waktu bisa melakukan beberapa urusan yang baik ya, urusan yang bermanfaat gitu. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa dari setiap musibah-musibah yang menimpa seseorang, maka ada musibah yang terbesar yang ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah agar jangan sampai Allah itu atau agar Allah itu tidak menimpakan musibah atau ujian ini ya kepada beliau. Bayangkan, beliau nggak kepingin gitu loh agar Allah menimpakan musibah atau ujian ini kepada beliau. Musibah dalam apa gitu loh, musibah dalam hal apa yang masuk ke dalam kategori musibah terbesar ya. Ternyata musibah yang terbesar yang menimpa seseorang itu adalah ketika agama seseorang hamba itu diuji ya, ketika musibah itu dalam bentuk urusan agama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar tidak menimpakan musibah atau ujian kepada beliau dalam urusan agama, sebagaimana doa beliau berikut ini: wala taj'al musibatana fi dina, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, wala dan janganlah taj'al engkau menjadikan musibatana musibah yang menimpa kami fi dinina dalam urusan agama kami, wala taj'alid dunya dan jangan taj'ali engkau menjadikan dunia ya, di sini maksudnya adalah harta dan kemewahan, akbar sebagai sesuatu yang besar, hammina sebagai sesuatu yang besar dari cita-cita kami, wala mablagha ilmina dan janganlah mablagha tujuan utama ya, menjadi tujuan utama ilmina dari ilmu yang kami miliki. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami, dan jangan pula engkau jadikan harta dan kemewahan dunia sebagai cita-cita kami yang paling besar dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kemudian An-Nasai ya, dan juga As-Sunan Al-Kubro dan Ibnu As-Sunni. Jadi yang kita harus ingat-ingat juga adalah bahwa musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agama seorang hamba. Contohnya apa?
musibah ketika seseorang diberikan musibah atau ujian oleh Allah, menjadikannya berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kemudian apa? Ketika dia ditimpa oleh musibah, membuat dia jadi meninggalkan ketaatan, ya, membuat dia malah meninggalkan agamanya, murtad ya, kayak begitu. Nauzubillahi min zalik. Nah ini musibah yang terbesar yang menimpa seseorang adalah ketika diuji agamanya, gitu. Jadi jangan sampai kita menggadaikan akidah kita, ya, seperti itu. Semoga kita dimampukan untuk melewati apapun gitu jenis musibah, yang apapun jenis ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita, baik itu cobaan kepada diri kita dan cobaan kepada agama kita, ya. Maka senantiasalah kita menuntut ilmu, ya, mendatangi majelis ilmu, mengilmui gitu agama Islam ini. Agar apa? Agar ketika kita mendapati atau ditimpa oleh sesuatu ujian, maka kita bisa menemukan jawabannya dari ilmu agama yang sudah kita miliki. Kita bisa mengambil solusinya dari hukum-hukum atau aturan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, selanjutnya adalah seperti apa sih bentuk-bentuk kesabaran itu gitu yang sudah diteladankan atau dicontohkan oleh salafus salih, ya, oleh para nabi dan rasul, oleh orang-orang yang soleh, generasi salaf, ya, generasi terdahulu. Nah, yang pertama adalah siap menanggung resiko dalam menyampaikan kebenaran dan melaksanakannya. Ya, tadi kalau kita bahas musibah yang terbesar itu adalah ketika seseorang itu diuji dalam urusan agama. Nah, maka di antara bentuk-bentuk kesabaran yang harus dilakukan adalah siap menanggung resiko dalam menyampaikan kebenaran dan melaksanakannya. Ini adalah sabar yang sebenarnya, gitu. Hakikat sabar, ya. Siap menanggung resiko penderitaan di jalan Allah karena mengatakan dan mengamalkan kebenaran tanpa berpaling, bersikap lemah, atau lunak sedikit pun. Sabar inilah sabar yang sebenarnya. Sabar yang telah dijadikan Allah sebagai buah dari ketakwaan. Allah berfirman di dalam Quran surat Yusuf ayat 90. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sabar yang sebenarnya adalah sabar yang
ketika seseorang itu disertakan Allah atau disertakan Allah itu dibersamakan Allah ya dengan para mujahid. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ah, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka. Ribbiyuna kasirung, sejumlah besar dari pengikutnya, kasirung, yang bertakwa. Fama wahanu lima asabahum, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak menjadi dha'uf ya, lesu. Wa mastakanu, dan mereka tidak pula menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang sabar ya. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan juga tidak lesu dan tidak menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar ya. Jadi siap menanggung resiko dalam menyampaikan kebenaran dan melaksanakannya. Kita tahu orang-orang yang dibersertakan atau dibersamakan oleh Allah dengan para mujahid itu adalah orang-orang yang mereka itu membersamai perjuangan para nabi ya. Jadi mereka melihat bagaimana yang dialami oleh Rasulullah ya, oleh Nabi. Kalau kita di sini bicara kisah ya para pengikut Nabi Muhammad ya, para sahabat yang berada di sisi Rasulullah saat itu melihat bagaimana Rasulullah ketika dianiaya, kemudian ketika ditindas gitu ya, ketika disiksa gitu, itu Rasul juga berdarah layaknya manusia biasa gitu loh. Rasulullah juga kesakitan gitu loh, tapi tidak membuat mereka itu takut gitu loh dalam menerima setiap resiko menyampaikan kebenaran ini ya. Jadi sabar ini ya, sabar terhadap apa yang dialami oleh para nabi ya, kemudian dilihat oleh para pengikutnya itu akan menuntun menuju kepada sikap konsisten selanjutnya ya di sini. Yang kedua, berpegang teguh kepada syariat, konsisten memperjuangkan tegaknya Islam. Nah, sabar inilah yang akan mendorong untuk senantiasa berpegang teguh pada kitab Allah, bukan melemparkannya dengan dalih beratnya cobaan. Sabar seperti ini adalah sabar yang akan semakin menambah kedekatan seseorang kepada Robnya, bukan semakin jauh ya. Ini digambarkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus ya, ketika dia menyeru kepada kaumnya
Tapi kemudian kaumnya itu tidak menghiraukan ya apa yang disampaikannya. Allah berfirman, "Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, selain Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kesabaran inilah kesabaran yang sebenarnya. Kesabaran yang akan semakin memperkuat cita-cita dan akan mendekatkan ke jalan menuju surga. Sebagaimana layaknya kesabaran para sahabat ya. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arts, keluarga Yasir ya. Ini digambarkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sabron ala Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya yang dijadikan bagi kalian, yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Gitu. Jadi kalau kita mau mengingat kembali ya sirah nabawiyah gitu, di mana di sini adalah perjalanan Rasul bersama para sahabatnya dalam menyampaikan kebenaran. Itu bagaimana kisahnya keluarga Yasir gitu. Ibunya Sumayyah gitu, syahidah yang pertama yang gugur di jalan Allah ketika dia konsisten untuk tetap berada pada kebenaran agama Islam. Kemudian disusul oleh syahidnya ayahnya sampai cobaan yang menimpa Yasir sendiri gitu. Beliau Yasir radhiyallahu Amr bin Yasir ini ya. Yasir itu ayahnya, anaknya namanya Amr. Nah, Amr bin Yasir ini yang selamat gitu karena dia saat itu dipaksa atau dia dalam keadaan terpaksa diminta untuk mengatakan bahwa Muhammad itu pembohong, kemudian bahwa Tuhannya adalah Tuhan selayaknya yang disembah oleh orang-orang Quraisy saat itu. Karena keterpaksaan, akhirnya lisannya mengucapkan itu, tapi hatinya mengingkari gitu. Perbuatannya juga mengingkari. Jadi itu yang menyelamatkan dia ya saat itu. Tapi ya tetap dia mendapatkan penyiksaan. Nah, juga seperti kesabaran yang dimiliki oleh Khabbab ya, Khabbab bin Arts. Di sini digambarkan dalam hadis Rasulullah, wallahi la arda an yusaba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi syaukati wa ana salim bi ahli. Demi Allah, aku tidak suka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah walau hanya dengan duri, sementara aku selamat dengan keluargaku. Nah, jadi ketika seseorang sudah mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, ya, maka ini adalah bagian dari seseorang itu sudah merasakan manisnya atau lezatnya iman. Maka dia tidak ingin sesuatu itu menimpa Rasul, karena Rasul saat itu adalah penyampai risalah kebenaran. Karena dari lisan Rasulullah itu orang-orang akan tercerahkan, orang-orang akan memahami
dan orang-orang akan bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Gitu. Jadi jangan sampai sesuatu menimpa Rasul. Jadi jangan sampai dia selamat, tapi Rasul tertimpa musibah. Gitu. Lebih baik dia yang tertimpa musibah, ya, daripada Rasulullah yang tertimpa musibah. Nah, juga seperti kesabaran orang-orang yang menghentikan orang zolim tanpa merasa takut di jalan Allah terhadap cacian orang-orang yang suka mencaci. Rasulullah bersabda, saya bacakan artinya aja ya Bunda. Tidak, demi Allah, kalian harus menghentikan orang yang zolim. Kalian harus membelokkan mereka dari kezoliman menuju kebenaran. Ini sudah masuk yang ketiga ya. Jadi masuk dalam bentuk kesabaran, berani menghentikan perbuatan zolim dan mungkar. Tidak, demi Allah, kalian harus menghentikan orang yang zolim. Kalian harus membelokkan mereka dari kezoliman menuju kebenaran. Dan kalian harus menahan mereka dalam kebaikan, atau Allah akan mengunci hati sebagian dari kalian disebabkan oleh sebagian yang lainnya. Dan Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel. Jadi ini adalah bagian dari bentuk kesabaran, yaitu berani menghentikan perbuatan zalim dan mungkar. Nah, ini kita juga sering dengar hadis bahwa kita itu diperintahkan untuk berbuat sesuatu ketika melihat kemungkaran. Ya, kalau kita bisa atau sanggup melakukannya dengan perbuatan dengan tangan kita, maka lakukanlah. Kalau nggak sanggup, dengan lisan kita. Kalau lisan juga nggak sanggup, maka dengan hati. Ya, kita mendoakan. Hati kita menolak gitu loh. Hati kita menolak atas kezoliman yang ada di hadapan kita, atas kemaksiatan yang ada di hadapan kita, bahwa kita tidak sepakat gitu, bahwa kita tidak rela gitu dengan perbuatan maksiat itu, dan kita menyerahkan kepada Allah gitu. Allah adalah sebaik-baik pemutus perkara, maka kita berdoa dan berserah kepada Allah agar Allah menolong kita, agar Allah menolong kita menjauhkan orang tersebut ya, dari agar Allah memberikan kelembutan hati kepada orang tersebut ya, atau kezaliman yang ada di hadapan kita, Allah memberikan solusi yang terbaik. Seperti itu. Selanjutnya slide yang ketujuh, ridho terhadap qadha ya. Ini masih satu judul, tapi ini saya coba untuk bagi-bagi ya, agar kita bisa lebih merinci lagi gitu loh. Bagaimana pengertian sabar dan kemudian dalil-dalil serta bentuk-bentuk kesabaran yang harus kita lakukan. Selanjutnya diikuti oleh sikap ridho atau pasrah, rela, puas, menerima ya terhadap qadha atau ketentuan yang sudah ditetapkan Allah kepada setiap hambanya. Nah, ridho terhadap qadha, ridho minal qadha, merupakan bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seseorang dikatakan beriman ketika dia menerima setiap ketentuan, setiap sesuatu yang menimpa dia, baik itu dalam bentuk nikmat maupun dalam bentuk ujian atau musibah. Ya. Ini merupakan bagian dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, sebagai seorang muslim, kita wajib untuk menerima dan ridho terhadap qada. Sebaliknya, haram atau marah terhadap qada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena yang namanya terkena musibah mungkin nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Tapi menjadi orang yang menderita itu jangan. Karena kita bisa memilih gitu loh. Dari setiap ketentuan atau qada yang sudah ditetapkan Allah kepada kita, kita bisa memilih. Apakah mau bersyukur atau bersabar? Yang jelas, jangan menjadi orang yang menderita. Nah, agar kita tidak menderita karena persepsi diri kita sendiri dan bukan karena musibah yang menimpa kita, maka sesungguhnya Islam itu memberikan panduan ya, dalam menyikapi setiap qada ya atau ketentuan Allah. Yang jelas, yang namanya qada atau ketentuan Allah itu sudah ditetapkan. Jadi Allah sudah atur sedemikian rupa. Allah sudah rencanakan. Dan yang pasti itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Nah, tugas kita hanyalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Selanjutnya, dalil tentang kewajiban ridho menerima qada adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hashim dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Al-Hakim. Ia mensahihkan hadis ini. Az-Zahabi juga menyetujuinya dengan lafaz hadis, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Wa as'aluka, dan aku meminta kepada engkau ya Allah ar-ridha, keridhaan ya. Bisa ridho ba'dal qada, setelah menerima qada. Syara telah memuji seorang hamba yang berserah diri terhadap qada sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala u'allimuka au adulluka ala kalimatim min tahtil arsh min kanzil jannah la haula wa la quwwata illa billah yaqulullahu azza wa jalla aslama abdi wastamlam. Aku akan memberitahumu satu kalimat yang datang dari bawah arsy dan dari gudangnya surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tiada daya, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuasaan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini kalimat yang datangnya itu dari bawah arsy dan dari gudangnya surga. Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa seorang hamba telah tunduk dan berserah diri kepada Allah. Ya. Makanya ketika kita butuh pertolongan Allah, ketika kita butuh kekuatan ya, butuh
butuh motivasi gitu loh. Butuh sesuatu yang bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk melewati qada Allah, ya. Di antaranya adalah ucapan ini. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian ini yang menunjukkan keharaman atau marah terhadap qada digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi. Innallaha iza ahabbu qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila ahabba dia mencintai kauman suatu kaum ibtalahum maka dia akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang mereka itu radiya ya ridha menerima falahur ridha maka baginya keridoan itu. Waman sakhita Afan tadi terputus ya. Kita lanjutkan kembali bahwa di antara dalil-dalil tadi yang tentang kewajiban ridho menerima qada Allah, juga kita ini diharamkan untuk marah terhadap qada. Ya. Ini ditunjukkan oleh hadis innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum ibtalahum maka dia pasti akan memberi ujian kepada mereka. Faman radiya maka barang siapa yang ridha falahu ridha maka baginya keridoan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang sakhita marah ya atau tidak sabar falahu sukhtu maka kemarahan itu akan kembali kepadanya. Maka dia akan mendapat dosa atas marahnya itu. Ya. Jadi ridho dan marah itu termasuk perbuatan manusia. Tapi qada ketentuan Allah. Jadi qada tidak akan dihisap oleh Allah. Yang dihisap adalah apa yang menjadi reaksi atau apa yang menjadi tindakan yang dilakukan manusia terhadap qada Allah yang menimpanya itu. Maka itulah yang akan dihisap. Manusia akan diberi pahala atas perbuatannya dan akan disiksa atas kemarahannya atau ketidakridhoannya terhadap qada yang sudah ditetapkan Allah kepadanya. Ya, jadi ingat, qada ini tidak termasuk perbuatan manusia. Jadi manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas terjadinya qada. Sebab qada ini bukan termasuk perbuatannya. Jadi ini adalah wilayah yang tidak dikuasai oleh manusia. Qada itu sesuatu yang ada di luar jangkauannya manusia. Qada itu adalah wilayah langit, wilayahnya Allah, wilayah kekuasaan Allah, di mana manusia tidak bisa ikut campur di dalamnya. Tetapi apa reaksi atau apa perbuatan dan tindakan yang dilakukan manusia dalam menghadapi atau dalam menjalani setiap qada atau ketentuan yang Allah sudah tetapkan kepadanya, maka itulah yang akan dihisap. Itulah yang akan mendapatkan pahala atau sebaliknya mendapatkan dosa ya. Yang akan ditanya oleh Allah itu adalah tentang ridho dan marahnya dia terhadap qada. Karena
Ridho dan marah itu adalah masuk wilayah perbuatan manusia. Artinya itu adalah pilihan manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap manusia itu nggak bisa mengelakkan musibah ya. Mungkin tidak bisa menghindar atau tidak bisa tidak bisa menghindar, tidak bisa apa bahasanya itu, tidak bisa menolak, tidak bisa menolak musibah yang menimpanya, tapi dia punya pilihan gitu loh. Dia punya pilihan. Apakah dengan musibah yang menimpanya itu dia ingin memperoleh pahala? Nah, kalau ingin memperoleh pahala, maka yang harus dilakukan olehnya adalah bersabar ya dan ridho. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mampu untuk bersabar ya, dia marah gitu loh terhadap qada Allah dan dia tidak ridho terhadap qada Allah, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Kemudian ada pula difirmankan Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa tidaklah lil insan bagi seorang manusia akan mendapatkan illa ma sa'a, kecuali apa yang telah diusahakannya. Nah, ini sebagai dalil atau hujah ya, bahwa kita ini akan dihisab atas perbuatan kita, bukan atas qada yang sudah Allah tentukan kepada kita. Nah, qada Allah ini juga akan menjadi penebus atas dosa-dosa seseorang dan sebagai sarana ya atau wasilah dihapuskannya kesalahan. Ini dalilnya juga sangat banyak. Di antaranya yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya, dikeluarkan oleh muttafaq alaih. Ma mim muslim yusibuhu adza syaukatin fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Seorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena duri atau lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahan-kesalahannya karena musibah itu. Sebagaimana suatu pohon menggugurkan daunnya. Jadi setiap sakit yang menimpanya, ya, maka itu mampu untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan atas musibah itu. Dan diistilahkannya itu adalah seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi daun-daun yang itu kan kalau pohon yang menggugurkan daun-daunnya itu kan untuk kebaikan pohon itu sendiri ya. Nah, begitupun musibah. Setiap rasa sakit, setiap apa yang dialami oleh seorang hamba, baik itu rasa sakitnya karena duri atau apa yang lebih dari itu apapun, maka itu menjadi penyebab Allah menebus kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian ini ada juga masih diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya dari Aisyah radhiyallahu anha, la tusibul mu'min syaukatun fama fawqaha illa qadallahu biha min khati'atih. Satu duri atau yang lebih dari itu yang menimpa seorang mukmin, maka pasti dengan duri itu Allah akan mengurangi kesalahannya. Dalam satu riwayat dikatakan nakushu. Nakushu ya artinya kami akan mengurangi. Ya. Ini juga memperkuat dalil yang tadi ya, bahwa dengan diberikannya musibah atau dengan adanya musibah yang menimpa seorang mukmin, maka itu adalah salah satu cara yang diberikan Allah untuk mengurangi atau menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Ini juga masih sama ya, ada lagi ya dalil dari hadis yang dikeluarkan oleh muttafaq alaih
ma yusibul mu'mina min wasab wala nasab wala hammi wala hazan wala aza wala ghammi hatta syaukatin yushakiha illa kaffarallahu min khatayah. Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin berupa sakit yang berketerusan, ya, yang terus-menerus, sakit yang biasa, kebingungan, kesedihan, kegundahan, hingga duri yang menusuknya, maka pasti musibah itu akan menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahannya. Oh, ini banyak banget ya hadisnya ya, referensi atau dalil-dalil yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu ditimpa oleh qada Allah yang berupa musibah, maka ini merupakan jalan dari Allah untuk menghapuskan kesalahannya, menggugurkan dosa-dosanya. Nah, kemudian ada hadis yang lainnya, illa kataballahu lahu biha hasanah, ya. Maka pasti Allah dengan musibah itu akan mencatat satu kebaikan baginya, ya. Nah, ini juga yang dimaksud dengan pahala di sini adalah pahala atas keridhoannya terhadap qada dari Allah dan kesabarannya, juga bersyukur dan tidak mengadukan musibahnya kecuali kepada Allah. Nah, ini banyak sekali hadis yang menjelaskan batasan ini. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Syuhaib. Sesungguhnya Allah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib ya, ajib itu mengagumkan bagi urusan seorang mukmin. Inna amrohu, ya, sesungguhnya urusannya kullahu baginya khair, kebaikan, ya. Karena seluruh urusannya itu merupakan kebaikan baginya. In asobathu, jika asobathu dia mendapatkan sarra, jika dia mendapatkan keburukan, in asabathu syarra'u syakara fakana khairal lahu. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka sabar itu merupakan kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah zalika yang demikian itu li ahadin didapati bagi seseorang illa lil mu'min, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini sangat mengagumkan urusan atau pekerjaan keadaan orang-orang yang beriman itu, karena seluruh urusannya itu merupakan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka syukur itu akan menjadi kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar, maka sabar itu merupakan kebaikan juga baginya. Nah, hal ini tidak akan didapati bagi seseorang kecuali orang-orang yang beriman. Tadi ada kata-kata bahwa sebaiknya kita tidak mengadukan atau menceritakan musibah yang kita alami selain kepada Allah, ya. Ini diriwayatkan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, man usiba bi musibatim bimalih au fi nafsih fakatamaha walam yashukkuha illan nas kana haqqan 'alallahi ayyaghfira lahu. Barang siapa yang ditimpa musibah atas hartanya atau jiwanya,
kemudian ia menyembunyikannya dan tidak mengadukannya kepada manusia, maka Allah pasti akan mengampuninya. Masya Allah. Ya, ini hadis-hadis penggugah jiwa ya, hadis-hadis eh, penyejuk gitu loh, penyejuk jiwa, oase gitu loh, mata air bagi kita-kita yang sedang yang merasa mungkin sedang ditimpa musibah atau ujian oleh Allah gitu loh. Maka eh, ketika kita hanya mengadukan musibah ini kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Selanjutnya hadis yang lainnya ya, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, iza btalaitu abdi, jika aku menguji hambaku, bihabiyataihi fasobaro awwatuhu minhumal jannah. Kemudian jika aku menguji hambaku dengan dua mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya tersebut dengan surga baginya. Masya Allah. Bahkan orang yang Allah berikan keterbatasan fisik ya, itu pun akan diganti atau dibalas dengan surganya Allah ketika dia mampu untuk bersabar. Jadi nggak ada sama sekali keburukan bagi setiap muslim terhadap setiap kodok yang menimpanya, setiap peristiwa yang dialaminya, selama dia mampu menyikapinya dengan syukur dan sabar ya, dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini hadis yang terakhir tentang ridho terhadap qada ya. Ma min muslim yushakku syauka fid dunya, seorang muslim yang tertusuk duri di dunia, yahtasibuha illa qada, kemudian ia ikhlas menerimanya, yahtasibuha illa qada biha ya, kemudian ikhlas menerimanya, min khotoyahu yaumal qiyamah, maka pasti ujian itu akan menjadi penyebab Allah melenyapkan kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Ya. Masya Allah ya. Ketika kita tertusuk duri di dunia, dengan tertusuk duri itu kita menyikapinya atau merespon qada Allah itu dengan ikhlas, maka ujian itu akan menjadi penyebab Allah melenyapkan kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Jadi ikhtiar kita di dunia ini dalam rangka melenyapkan kesalahan-kesalahan kita kelak di hari kiamat. Ya, semoga kita selalu dimampukan Allah untuk bisa sabar menerima cobaan dan ridho. Sabar menghadapi cobaan dan ridho menerima qada Allah ini ya. Nah, inilah akhir dari penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pembahasan ini ya, sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qada. Saya berharap dan mendoakan semoga kita semua, saya dan bunda-bunda MT Anissa yang dirahmati Allah, diberikan kekuatan ya, diberikan kemampuan, dibimbing Allah selalu untuk senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang tergolong sabar dalam menghadapi cobaan dan ridho terhadap qada. Ya, ini sekaligus penutup ya. Kesimpulannya nanti ada di slide yang terakhir.
dari pemaparan atau pembahasan materi ini bahwa kita harus sabar menghadapi cobaan. Cobaan dari Allah merupakan keniscayaan sekaligus sebagai ujian keimanan. Semakin besar keimanan seseorang, maka semakin berat pula cobaan dan ujian yang dihadapi. Dan sabar merupakan sikap yang harus dimiliki tak kala ditimpa cobaan. Jadi ini wajib dimiliki oleh kita ketika ditimpa cobaan. Bentuk-bentuk kesabaran diantaranya siap menanggung resiko dalam menyampaikan kebenaran dan melaksanakannya, berpegang teguh kepada syariat dan konsisten, memperjuangkan tegaknya Islam, berani menghentikan perbuatan zolim dan mungkar. Nah, kemudian ridho terhadap kodok adalah wajib menerima dan ridho terhadap kodok. Kemudian kita sebaliknya harus kita sebaliknya diharamkan ya untuk marah terhadap kodok Allah Azza wa Jalla. Ridho terhadap kodok dapat menembus dosa dan mengangkat derajat pelakunya, insya Allah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan ya kelak untuk bisa berjumpa dalam kajian offline ya. Semoga ini cepat berlalu. Apa yang sedang kita hadapi hampir di seluruh dunia ya, umat manusia sekarang sedang dibatasi aktivitas atau geraknya oleh Allah dan harus benar-benar menjaga diri, membentengi diri gitu loh dengan pertahanan atau benteng jasmani maupun rohani ya. Marilah kita terus menjaga kesehatan dimanapun kita berada, senantiasa berdoa dan berikhtiar ya, melakukan yang terbaik. Semoga Allah melindungi kita. Hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita menyerahkan segala urusan kita, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan ya, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kita menyerahkan segala urusan gitu. Jadi Allah lah yang akan memberikan solusi yang terbaik terhadap setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya, al-haqqum min rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-sekali kita menjadi orang-orang yang ragu terhadap setiap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bitaqullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair kepada Ummu Yazid yang telah memaparkan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan berkah untuk kita semua, bisa bermanfaat, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri kajian ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.